وصحبه ومن والاه اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم فقهنا أولادنا وبناتنا في الدين وعلمنا وعلمهم بالتعليم واهدهم إلى سواء السبيل اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما وفهما ويقينا وصادقا اللهم يا من وفق أهل الخير عنهم عليه إن اللهم الخير عنا عليه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, 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 walakal hamdu ya Rabbana. Allahumma hadza minka wa bika wa ilaika wa 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral ahbab wal hadirin mustami'in yarhamni wa yarhamukumullah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, tidak henti-hentinya, terus menerus kita selalu bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, itu nikmat taufik, hidayah, inayah dari Allah, sehingga dengan nikmat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang kita yakin insya Allah ini tempat penuh dengan keberkahan, ini tempat itu penuh dengan rahmat, penuh dengan pandangan khusus dari Allah. Insya Allah tidaklah kita keluar dari sini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Daripada bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita diberikan oleh Allah taufik sehingga kita diizinkan oleh Allah untuk bisa duduk berkumpul di sini. Tidak akan mungkin kita bisa duduk berkumpul di sini diberikan oleh Allah kemudahan lisan kita untuk memuji Allah, untuk memuji Rasulullah, untuk melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu, melainkan itu semua taufik dari Allah. Jadi apapun kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh, atau apapun itu yang mendatangkan menjadikan sebab kita mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita mendapatkan nikmat taufik dari Allah. Dan nikmat taufik ini tidaklah Allah berikan kecuali orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bersyukur kita sama Allah diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan taufik dari Allah. Itulah sebabnya kita selalu berdoa di setiap pembukaan majlis dengan doa Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair a'anahum alaih fikna Allahumma khair a'inna alaih. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair, ya Allah yang telah memberikan banyak taufik kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah untuk melakukan banyak kebaikan amal soleh. Fiknallahumma khair, maka berikanlah juga kepada kami ya Allah taufik tersebut sehingga kami mendapatkan kekuatan untuk juga bisa melakukan kebaikan, untuk juga kita bisa melakukan amal soleh. Jadi jangan pernah kita berbangga, jangan pernah kita sombong dengan banyaknya amal ibadah, kebaikan, kesolehan yang kita lakukan. Karena pada hakikatnya apapun yang kita lakukan dari ketaatan, kebaikan, amal soleh itu Allah yang jauh kita. Kalau Allah tidak jauh, Allah tidak berikan sama kita, mungkin keadaan kita saat ini dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa, atau bisa jadi naudzubillah dalam keadaan maksiat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya mungkin di hari ini kita mendapatkan kasih sayang Allah begitu luar biasa malam ini. Di hari ini dari semenjak kita buka mata mungkin sampai dengan sore ini, sampai dengan saat ini mungkin banyak dosa yang sudah kita buat, banyak kelalaian yang sudah kita gawikan, banyak keburukan mungkin yang bisa membuat Allah murka sama kita lakukan hari ini. Tapi daripada kasih sayang Allah, Allah izinkan kita duduk di sini, Allah izinkan kita berkumpul di sini, Allah izinkan kita bermunajat, bersalawat, memuliakan Allah, memuliakan Rasul, yang mana perkumpulan kita malam hari ini insya Allah menjadikan sebab
Allah turunkan rahmat, Allah ampuni dosa kita. Di balik hari ini kita banyak melakukan dosa. Mata kita hari ini mungkin banyak tengok yang haram. Mata kita hari ini mungkin banyak memandang remeh satu sama lain di antara kita, mengecilkan satu sama lain di antara kita. Ya, mungkin lisan kita hari ini berapa banyak ngomongnya dak kata manfaat, berapa banyak lisan itu ngomong dak kata yang faedahnya, atau berapa banyak lisan atau ada lisan kita hari ini menyakitkan hati sesama muslim. Berapa banyak kita menggunjing hari ini, berapa banyak kita menghibah, berapa banyak telinga kita hari ini mendengar-dengar yang tidak manfaat. Ya dah, berapa banyak, ya dah, macam-macam lah. Belum lagi hati kita hari ini mungkin ada benci, ada hasud, ada demen sama orang, ada bunyam sama orang. Hari ini lah. Tapi Allah kumpulkan kita di malam hari ini, yang mana perkumpulan ini tidaklah kita bubar, Allah ampuni dosa kita. Allah ampuni kalau kesalahan kita. Apa sebabnya? Karena Allah sayang sama kita. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bersyukur sama Allah, minta sama Allah agar kita terus menerus diistiqomahkan dalam keadaan yang seperti ini. Dan tidaklah kita dapat semua kemuliaan tadi yang sudah kita sebutkan, melainkan karena sebab siapa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sebab Rasulullah ya Allah, kita dapat kemuliaan, dapat keistimewaan, diberikan oleh Allah banyak kemudahan untuk kita bisa mendapatkan ampunan Allah, untuk kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena sebab siapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya karena Rasulullah adalah seorang makhluk yang dicintai oleh Allah. Karena Rasulullah adalah seorang makhluk yang dikasih oleh Allah, dipilih oleh Allah. Di dalam sebuah riwayat hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan salam kepada malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad. Dalam riwayat Ibn Syakir yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, bahwa malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, inna rabbaka yukri'uka salam." Wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan salam untukmu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadamu, "Lau takhadtu Ibrahim khalila." Kalau seandainya aku jadikan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan kemuliaannya diangkat oleh Allah sebagai khalil, yang dekat dengan Allah, temannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku jadikan engkau wahai Muhammad habibah. Tapi aku jadikan engkau siapa wahai Muhammad? Habibah. Apa itu habibah? Kekasih Allah. Menunjukkan apa? Kemuliaan, keistimewaan yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Sampai-sampai bukan hanya di situ, Allah Subhanahu wa ta'ala ditunjukkan kepada alam semesta ini agar dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab apa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu akhlak. Kalaulah bukan karena engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, dan aku ciptakan alam semesta ini. Untuk apa? Kenapa sampai demikian? Karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu istimewanya Rasulullah, begitu mulianya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ya, berkumpulan seperti inilah, baik kita baca maulid, baik kita baca burda, baik kita baca zikir, baik kita duduk di majelis ilmu, semua itu merupakan wasilah. Wasilah untuk apa? Menghubungkan kita sama Nabi Muhammad, menghubungkan hati kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena hubungan wasilah yang perkumpulan seperti ini, mungkin kita kebingungan kemana nak nyari tempat untuk menyambungkan hati kita sama Nabi Muhammad. Tapi ketika kita duduk di majlis, apapun majlis tersebut, mau di majlis zikir, majlis ilmu, pasti di perkumpulan tersebut dengan sendirinya hati kita tersambung sama Allah, hati kita tersambung sama Nabi Muhammad sallallahu
Maka ketika hati sudah tersambung sama Allah, hati tersambung sama Nabi Muhammad, maka lama-kelamaan kalau kita istiqomah menghadirkan hati kita di sini, maka akan terjadi hubungan, ikatan, kecintaan kepada Allah dan kecintaan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah kita yang dimudahkan langkah kaki kita oleh Allah untuk hadir ke tempat-tempat yang seperti ini. Banyak-banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun terkadang kita capek, walaupun terkadang kita macam-macam lah, tapi tetap usahakan, paksakan kita untuk hadir ke majelis ilmu. Karena capeknya kita ketika menghadirkan majelis ilmu, capek tersebut menjadikan sebab kita dicintai oleh Allah. Capek kita nuntut ilmu, hadir majelis ilmu, setelah seharian penuh kita bekerja, berdagang, mencari nafkah, terus kita paksakan pula diri kita hadir ke majelis ilmu. Saksikanlah bahawa capek yang kita dapatkan itu menjadi sebab dicintai oleh Allah. Bahkan capeknya kita nyari nafkah, tentunya pasti yang halal, yang halal. Capek, tak hendak tidur dari pagi sampai sore, dari sore sampai ke malam, dari pagi ketemu pagi lagi bekerja cari nafkah yang halal. Maka capek itu menjadikan sebab kita dicintai oleh Allah. Kalau seorang meninggal ketika dia lagi nuntut ilmu, meninggal ketika dia lagi nyari nafkah yang halal, dia bisa dikatakan dalam riwayat itu dicatat sebagai mati syahid. Bahkan setiap satu tetes keringat yang keluar mencari nafkah yang halal, maka satu tetes itu kata Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, itu setiap satu tetes ampunan dosa untuk kita, dan setiap satu tetes dijadikan kebaikan oleh Allah untuk kita. Dari mana kita dapat kemuliaan itu? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup untuk membalas jasanya Rasulullah. Tidak akan bisa kita. Setidaknya kita berusaha bagaimana caranya menyenangkan hati Nabi Muhammad. Dengan apa? Menghidupkan sunnahnya. Dengan apa? Memperbanyak salawat kepadanya. Dengan apa? Mempelajari, memahami syariat. Dengan apa? Perhatian sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan ruh bagi jiwa kita. Dikatakan dalam qasidah Muhammadiyah, Muhammadun itu di bagian belakang ada Muhammadun dzikruhu ruhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammadun dzikruhu ruhun li anfusina. Dengan mengingat nama Nabi Muhammad itu akan menjadikan ruh untuk apa? Menghidupkan jiwa kita. Dan bersyukurnya kita kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad fardun, merupakan kewajiban bagi setiap umat. Maka sungguh sangat amat merugi orang yang dia mengetahui bahwa dia kelak nanti di hari kiamat dia butuh sama Rasulullah, dia berharap pertolongan dari Rasulullah, dia berharap syafaat daripada syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak mau dekat sama nabinya, dia tidak mau berselawat sama nabinya, dia tidak mau perhatian dengan sunnah Nabi, padahal dia tahu Nabi yang akan memberikan pertolongan di hari kiamat, Nabi yang akan memberikan syafaat di hari kiamat, tapi dia tidak mau dekat sama Nabi. Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di hari kiamat kecuali Rasulullah. Tidak ada mereka di hari kiamat datang sama pejabat, tidak ada yang datang sama artis, penyanyi, tidak ada yang datang sama pemain bola, tidak ada yang datang sama warga. Seluruh umat manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman nanti, mereka semua datang sama Nabi, minta kepada Nabi. Bahkan Nabi-Nabi yang terdahulu pun tidak mampu,
Rasul mengatakan analaha kata Rasulullah, aku yang akan memberikan pertolongan, aku yang akan memberikan syafaat. Seluruhnya bakal datang sama Nabi. Wabil khusus kita umat beri ya washkur rabbak, maka bersyukurlah sama Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang begitu luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan sama kita, karena kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ahbab wal hadirin mustami'in mustami'at yarhamni wa yarhamkumullah. Balik-balik lagi hari ini sudah kurang lebih kita masuk dari tahun baru Islam Muharram. Sekarang sudah tanggal berapa sekarang? 14 sudah berjalan setengah bulan daripada bulan Muharram. Di awal bulan Muharram kita diajak, diingatkan untuk kita bermuhasabah, introspeksi, merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Sampailah setelah lama Nabi hijrah di kota Madinah, tibalah waktunya, yaitu Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah. Jadi Nabi hijrah bukan karena Nabi takut, tapi untuk menyusun rencana dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk balik lagi ke kota Mekah. Artinya apa? Setelah Fathu Mekah tak ada lagi yang namanya pembantaian, tak ada lagi yang namanya macam-macam, ya tak? Dikuasai oleh umat Islam pada saat itu. Kemenangan ada di umat Islam ketika Fathu Mekah, dan juga di situ ada wasiat Nabi, pesan Nabi yang sangat memilukan, yang sangat menyedihkan. Kalau anda pengen tahu khutbah Nabi ketika Fathu Mekah, antum baca dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hadir, membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita terangis baca pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Fathu Mekah, khutbah Nabi. Pengen tahu ya buka di Google, ada di situ Google khutbah Nabi di dalam Fathu Mekah atau Hajjatul Wada di saat itu. Begitu banyak pesan-pesan Nabi. Setelah susah payah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan itu semua. Jadi di dalam khutbah singkat itu Rasulullah membuat kata-kata kalimat dari apa yang sudah beliau perjuangkan dari semenjak beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan ini Islam. Supaya cinta kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat dari lembaran baru kita tanggal 1 kemarin sampai dengan malam ini, bagaimana perhatian kita sama sholat? Ya dah, bagaimana perhatian kita sama sholat? Insya Allah anda tak capek-capek. Ya dah, biarlah nak ngomong cakap mana, pokoknya kita tak capek-capek ingatkan masalah sholat. Ya dah, kalau kita sayang, kalau kita ingin masuk surga bayang, kalau kita tak jalan lagi, ada yang dengar aku. Jadi kita ingatkan terus masalah sholat. Terus segala nak mana pokoknya bejol sana. Kita ingatkan terus masalah sholat. Kalau kita sholat senang diingatkan sholat. Kalau kita tak sholat, ya mulai sholat terus sholat untuk dia. Nah, dari tanggal 1 kemarin sampai dengan saat ini yang mana perhatian kita dengan sholat? Kalau seandainya masih ada tinggal, apa sebabnya? Cak mana penjagaan diri kita dari maksiat, dari yang dilarang oleh Allah, dari yang diharamkan oleh Allah, masih tidak? Tak masih boleh? Tidak, masih digawikan apa tidak? Kalau gawi ramu dulu misalnya, ngintip belum mandi misalnya, ini buka misalnya, banyak muhasabah. Terus kita tengok lagi, ibadah aku ini berubah beda, ibadah aku meningkat apa tidak, semangat aku meningkat apa tidak dalam menegakkan diri sama Allah sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang perkumpulan semua ini wasilah untuk menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi lebih senang lagi apa? Nabi lebih gembira lagi, lebih bahagia lagi apa?
kita mewujudkan apa yang kita dapatkan dari perkumpulan tersebut. Ya, kita mewujudkan dengan apa yang kita dapatkan dari perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Artinya apa, guys? Pengamalan dari apa yang kita dapatkan di pengajian kita hidupkan, kita amalkan, kita lakukan, kita kerjakan. Ya, jadi naik tingkat gitu, naik tingkat. Jangan mustami'an terus, tapi mustamilan terus. Kita naik tingkat, jadi pengamalan mulu. Ya, dari dengan pengamalan mulu. Ya, tinggal dia kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Fala takun khamisan fatah. Nah, pertama disuruh Nabi kita jadi wong alim. Nak baca jadi alim, jadi muta'allim. Tak jadi muta'allim, mustami'an. Tak baca mustami'an, jadi muhibban. Mustami'an tu dengan ilmu. Ya, nak baca jadi muhibban, cinta weh. Sudah, alhamdulillah kita cinta, insyaAllah ya. InsyaAllah kita cinta sama ilmu dan orang menuntut ilmu. Kita harus cinta. Dapat, sudah. Mustami'an, alhamdulillah, bukan cuma mustami'an, ada kita duduk di majlis ilmu, dengar, tapi insyaAllah dengar niat. Ingat, jangan numpang lewat kuping kanan waktu kuping kiri. Ingat niat mustami'an tu dah. Jadi ada sami, ada mustami. Ada sami, ada mustami. Kalau sami itu jangan dengar, itu sudah. Kalau mustami dengar niat. Ya. Kalau mustami dengar niat. Alhamdulillah, insyaallah. Banyak berdoa. Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Apalah doa ini? Ini doa ketika membasuh telinga dalam berwudu. Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk orang-orang yang mendengarkan banyak kebaikan dan mengamalkan kebaikan tersebut. Artinya apa? Dan melakukan kebaikan tersebut. Habisnya naik lagi muta'alim, alhamdulillah, cinta kita. Mustami' dengar, dengar. Muta'alim pun juga sudah. Ya dah. Nah, tinggal naik sikit lagi pangkat alim. Hakiklah tapi tidak tapi masih muta'alim. Walhasil jadilah diri kita ni terus muta'alim. Apa hukum yang belajar ilmu sampai kapan? Sampai mati. Buya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Profesor Doktor Profesor Doktor Sayyid Muhammad Al-Adib Al-Ulama Al-Muhaddis Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ilmunya luar biasa. Kitab yang beliau karang banyak, bukan main. Ibadahnya tak bisa diomongkan lagi. Cintanya sama Allah sama Nabi dahsyat, bukan main. Ya tak? Tapi apa ucapan beliau? Apa ucapan beliau? Maziltu taliban. Aku ini masih menuntut ilmu. Beliau tak galak ngomongkan diri dia alim, tapi beliau masih mengatakan maziltu taliban. Aku ini masih menuntut ilmu. Profesor, doktor, sudah kita nih bagaimana? Profesor tidak, dokter tidak. Kitab yang dibuat agati ibadah tambah jauh, tapi dapat ilmu dikit nggak sejak alim dah, dapat ilmu dikit nggak sejak alim dah, itu gitu. Tapi tidak apa-apa, setidaknya kita belajar ilmu. Belajar ilmu bukannya untuk nak sombong. Belajar ilmu bukannya nak bangga-bangga diri. Aku sering hadir majlis ilmu. Kalau ni hadir majlis ilmu, dapat ilmu, nak sombong-sombong, tapi pengamalan ilmu dah kata buat apa? Hadir majlis ilmu banyak tapi tak membekas di dalam diri kita. Ya sayang, rugi, habis waktu kita. Manfaat pahala dapat pasti, tapi setidaknya ketika kita hadir majlis ilmu harus ada ilmu yang kita dapatkan itu yang merubah keadaan diri kita. Ya, pengamalan dalam kehidupan diri kita agar ilmu kita itu bermanfaat.
Al-ilmu bila amal kasyajar bila samari. Ilmu kalau tidak diamalkan pecah batang tidak buah. Pohon tidak berbuah. Anggaplah buah itu buah lemak. Kalau tidak buah, buang wong. Tebang wong ya. Nah itu juga gitu. Ya, kita hadir majlis ilmu tapi tidak ada perubahan dalam diri kita. Nah berarti perbaiki lagi niat kita di dalam menuntut ilmu. Jadi jangan lepas jauh-jauh kita dari ilmu. Ma'asyiral ahbab al-hadirin mustami'in yarhamullah. Mungkin jadilah ini dulu. Ya lagi batuk, pilek, meriang, apean, tak tahu lagi sih gue. Ada apa ya? Makin lengkap udah. Nah tidak datang ke air, jelah datang baik, kejut ke baik, tidak dengar jadilah ambil berkah insyaallah niat sehat walafiat. Ya dan setidaknya badan ya sekali dikit kalau di rumah yo itulah ujung-ujungnya mulai. Ya, rolling, lumpukan, ada kejut ke baik. Ya, insyaallah biar sehat. Kalau biar mungkin jadi baik, jadi dulu. Walaupun tidak banyak, tapi insyaallah lah. Ya, besok kita amalkan apa yang disampaikan tadi setidaknya ya bertambah cinta kita sama Nabi. Paksakan hati ini harus ada ikatan sama Rasulullah. Nak apa-apa ingat Nabi. Jadi pesan Habib Segap Baharun, Habib Segap bin Hasan Baharun, usahakanlah dari setiap kehidupan kegiatan kita di dunia ini niatkan untuk Nabi Muhammad, niatkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bekerja, kita berdagang, kita berusaha, kita berbisnis, niatkan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, untuk menggembirakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa yang kita lakukan itu ya bernilai dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kita jauhkan tadi menjadikan keberkahan. Dan juga kalau kita niatkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjaga kita dari usaha kita tadi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, untuk melakukan hal-hal yang di situ dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita teringat sama Nabi Muhammad. Allahumma rzuqna mahabbatan shadiqan bi habibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kepada kita rezeki nikmat, yaitu kecintaan yang jujur tulus zahiran wa batinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.